Yang kami hormati Bapak Ahmad Mudain selaku dosen pengampu untuk mata kuliah studi kasus. Yang kami hormati teman-teman kelas BK A dan BK B. Perkenalkan, saya Wardoyo dari Bimbingan dan Konseling kelas B Universitas Muhammadiyah Metro dengan NPM 17130056. Di sini akan mempresentasikan tugas studi kasus yang berjudul Perencanaan Karir yang Rendah pada Peserta Didik dan Penanganannya di SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah. Yang pertama, bab 1 terdiri dari latar belakang. Setiap peserta didik yang ada di sekolah tentunya banyak mempunyai masalah. Masalah tersebut terdiri dari faktor internalnya atau dari faktor eksternalnya. Dalam hal ini, masalah lingkungan sangat beragam. Terdiri dari masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir dari peserta didik masing-masing. Oleh karena itu, keterbatasan kematangan yang ada pada peserta didik dalam mengenali dan memahami hambatan, maka sebagai konselor kita wajib untuk ikut andil dalam masalah penanganan tersebut. Maka dalam hal tersebut, berdasarkan dari uraian di atas, latar belakang di atas, di sini saya mencoba untuk melakukan studi kasus yang nyata yang ada di SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah. Dalam hal ini adalah masalah karir peserta didik. Selanjutnya ada tujuan. Dari tujuan yang ingin dicapai dalam studi kasus ini terdiri dari dua tujuan. Yang pertama adalah untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus pada peserta yang saya lakukan di SMK Negeri 2 Terbagi Besar Lampung Tengah. Dan yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi kasus. Lokasi dan waktu terdiri dari lokasi setting dan waktu pelaksanaan. Kegiatan ini saya ambil di SMK Negeri 2 Terbagi Besar yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani, Desa Poncowati, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Sedangkan untuk waktu pelaksanaan kegiatan studi kasus berjalan sesuai dengan kegiatan perkuliahan dan kegiatan pembelajaran yang ada di SMK Negeri 2 Terbagi Besar. Kegiatan ini saya ambil 3 bulan berturut-turut terhitung tanggal 15 Januari sampai dengan 10 April tahun 2020. Kegiatan waktu berkunjung tentunya disesuaikan oleh mahasiswa dan kesepakatan dari guru pamong atau guru bimbingan dan konseling di SMK tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam kegiatan studi kasus ini, ada beberapa hal metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Terdiri dari wawancara, angket, observasi, dan problem checklist dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi dasar, menjadi daftar pengecek checklist apakah aspek-aspek yang relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dalam kegiatan ini tentunya saya menginterview dari peserta didik sendiri dan menginterview dari guru bimbingan dan konseling yang ada di SMK Negeri 2 Terbagi Besar. Selanjutnya adalah daftar cek masalah. Daftar cek masalah adalah suatu jenis tes instrumentasi yang berupa statement tentang masalah yang umumnya dialami oleh individu. Dalam daftar cek masalah ini terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah masalah dari kesehatan peserta didik. Yang kedua adalah keadaan penghidupan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan hobi atau kegemaran peserta didik, dan yang keempat yaitu masa depan dan cita-cita peserta didik. Selanjutnya di bab 2 ada pembahasan.
di dalam pembahasan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah A, di sini ada identifikasi. Identifikasi yang pertama adalah identifikasi kasus. Dalam hal ini, identifikasi kasus adalah menyangkut siapa individu. Sejumlah individu tentunya yang ditandai atau diduga bermasalah atau memerlukan layanan bantuan. Dan berikut ini adalah data peserta didik atau dari konseling. Yang pertama adalah biodata peserta didik. Dalam hal ini nama tidak disamarkan karena yang bersangkutan sudah mengizinkan untuk mengangkat masalah tersebut dalam judul saya. Nama peserta didik adalah Tegar Bayu Pratama. Dalam hal ini peserta didik kelas 12 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 2. Untuk keadaan jasmani, Tegar Bayu Pratama merupakan anak yang tinggi, memiliki kulit sawo matang dan bentuk muka oval. Selanjutnya untuk keterangan pendidikan di sini dimulai dari pendidikan taman kanak-kanak dari SD dan selanjutnya adalah keterangan dari keluarga. Selanjutnya adalah saudara Tegar Bayu Pratama ini adalah anak satu-satunya dari Bapak Sugito dan Ibu Sukapi. Untuk keterangan tempat tinggal bersama dengan orang tua, dalam hal ini adalah orang tua ibunya karena orang tuanya dalam masalah yaitu dalam penceraian. Yang kedua, identifikasi masalah. Adapun karakteristik yang dapat saya jabarkan dalam studi kasus ini dari Tegar Bayu Pratama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketidakpercayaan dari peserta didik dalam menyusun cita-cita pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Besar. Yang kedua adalah ketidaksesuaian program keahlian yang ditempuh di SMK Negeri 2 Terbang Besar. Yang ketiga adalah faktor atau masalah dari orang tua yang menimbulkan dampak masalah belajar dari peserta didik. Yang keempat adalah kasih sayang perhatian orang tua karena masalah bercerai. Yang kelima adalah sering menonton anime di handphone. Dalam hal ini anime Naruto, Power Rangers dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah kehidupan keluarga yang kurang komunikasi karena faktor ekonomi yang sangat rendah. Selanjutnya adalah C, ada diagnosis. Dalam kegiatan diagnosis ini dapat disimpulkan menjadi 3. Yang pertama adalah kepercayaan diri yang kurang pada klien dalam menyusun cita-cita. Yang kedua adalah keadaan keluarga dan kurangnya perhatian orang tua untuk akademik dari anak atau peserta didik yang bersangkutan. Dan yang ketiga adalah kesulitan mengakses pembelajaran dikarenakan Tegar Bayu Pratama ini berjalan kaki untuk menempuh pendidikannya yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Besar. Selanjutnya adalah D, prognosis. Prognosis merupakan estimasi alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan berdasarkan hasil dari diagnosis di atas. Ada 2 dari prognosis ini. Yang pertama adalah pemberian bantuan konseling. Di sini saya mengambil konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong. Dan yang kedua adalah bimbingan karir. Hal-hal tersebut adalah kegiatan yang akan dilakukan dalam pengetasan membantu masalah dari peserta didik. Yang E adalah treatment. Adapun treatment atau bantuan yang dapat diberikan kepada konseling atau peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan layanan konseling. Dalam hal ini menggunakan konseling Gestalt dengan teknik kursi kosong digunakan untuk membantu konseling dalam memecahkan masalah interpersonal yang ada di dalam dirinya. Yang kedua tentunya adalah layanan bimbingan karir. Layanan pemberian informasi diberikan kepada peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang tentunya akan berguna bagi individu peserta didik sendiri. Dalam bimbingan ini diberikan informasi tentang penjelasan perencanaan karir yang ada di SMK dan menjelaskan juga perencanaan karir yang sesuai dengan program keahlian peserta didik.
Tentunya dalam hal ini kegiatan karir setelah menempuh pendidikan yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Gibson. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melihat seberapa jauh atau seberapa hasil dari pengaruh atau efek yang diberikan dalam pemecahan masalah yang ada. Segi keberhasilan tentunya diperlukan adalah dalam penjabaran untuk dari sisi keberhasilan dan sisi tidak keberhasilan. Dalam dua aspek ini dapat saya uraikan. Yang pertama adalah dalam sisi keberhasilan. Yang pertama, peserta didik bersangkutan mengetahui informasi tentang karir yang ada. Dalam hal ini tentunya karir sesuai dengan program keahlian yang ada ditempuh oleh peserta didik SMK Negeri 2 Terbang Gibson. Yang kedua, di sini adalah peserta didik memahami masalahnya, masalah keluarganya dan masalah pribadinya yang sedang dihadapinya. Yang kedua, dari sisi tidak keberhasilan ada dua aspek di sini. Yang pertama adalah peserta didik belum menampakkan rasa percaya diri yang diharapkan. Dan yang kedua adalah peserta didik kurang atau kurang mau berpartisipasi dalam proses konseling yang dilakukan oleh interviewer, dalam hal ini adalah saya sendiri. Akibatnya proses konseling agak terlambat karena peserta didik begitu tidak mau membuka dirinya secara penuh. Selanjutnya adalah tindak lanjut. Dalam hal ini tindak lanjut adalah adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam kegiatan. Yang pertama adalah memberikan motivasi tentunya kepada peserta didik yang bersangkutan agar selalu giat belajar, percaya diri sepenuhnya, dan bisa memahami kemampuan yang dimilikinya, sehingga peserta didik mampu menata cita-citanya dengan penuh percaya diri setelah menempuh pendidikan di SMK. Yang kedua adalah menyarankan, dalam hal ini menyarankan kepada guru bimbingan dan konseling yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Gibson untuk senantiasa memberikan perhatian yang penuh kepada peserta didiknya, khususnya masalah belajar dan karir kepada peserta didik yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Gibson. Selain itu, orang tua perlu diberitahukan agar peserta didik tersebut mendapatkan dukungan yang penuh untuk karirnya dan menempuh cita-cita setelah tamat SMK Negeri 2 Terbang Gibson. Selanjutnya adalah bab 3 di penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama, dari beberapa hasil kegiatan di sini dapat saya simpulkan bahwa yang pertama adalah studi kasus adalah kegiatan di mana suatu cara untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya yang terdiri dari identifikasi, diagnosis, prognosis, treatment, evaluasi, dan tindak lanjut atau follow up. Yang kedua, masalah perencanaan karir yang ada pada peserta didik ditenggarai disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah kepercayaan diri yang kurang. Yang kedua, keadaan keluarga, dan yang ketiga adalah kesulitan mengakses pembelajaran. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik tentunya bertujuan untuk membantu menyelesaikan masalah, yakni yang pertama adalah pemberian bantuan konseling desa dengan teknik kursi kosong, yang kedua adalah bimbingan karir. Selanjutnya B, saran. Adapun beberapa saran yang berdasarkan studi kasus lakukan di sini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saran untuk konselor yang ada di SMK Negeri 2 Terbang Gibson sebaiknya lebih memperhatikan perkembangan yang terjadi pada peserta didik. Dalam hal ini, perkembangan terdidik Tegar Bayi Pertama kelas 12 desain pemodelan. Yang kedua, bagi orang tua peserta didik tentunya selalu meningkatkan hubungan komunikasi yang baik antara anak dengan
peserta didik, antara anak dengan orang tua. Selanjutnya yang ketiga, bagi peserta didik konseling, ya, klien hendaknya lebih bisa kooperatif kembali dengan praktikal. Konselor ataupun orang-orang dapat membantu memecahkan masalah klien sehingga memudahkan proses dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya di sini adalah lampiran dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan untuk kegiatan studi kasus yang ada di SMK Negeri 2 Terluar Besar bersama klien Tegar Bayu Pratama. Demikian presentasi dari saya untuk tugas mata kuliah studi kasus sebagai prasyarat untuk menempuh tugas akhir mata kuliah studi kasus. Terima kasih perhatian dari Bapak, terima kasih perhatian dari teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.